Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Puji Lestari dari Fisika Angkatan 2019. Untuk memenuhi mata kuliah praktikum Fisika Radio, Diagnostik, dan Radioterapi, saya akan menjelaskan mengenai pengujian kebocoran tabung pesawat Sinar X. Di sini akan dibahas mengenai 4 hal. Yang pertama, kalibrasi survei meter. 2, desain tabung Sinar X dan tebal PP yang digunakan. 3, pengukuran kebocoran tabung dan respon radiasi. Dan yang terakhir, nilai kebocoran tabung yang diizinkan. Yang pertama, kalibrasi survei meter. Survei meter adalah alat ukur radiasi yang lazim digunakan untuk pengukuran secara langsung dosis radiasi daerah kerja dalam besaran nilai paparan, laju paparan kerma udara, ataupun dosis ekuivalen ambien. Survei meter harus bersifat portable meskipun tidak perlu sekecil sebuah dosimeter personal. Konstruksi survei meter terdiri atas detektor dan peralatan penunjang dan dapat dilihat pada gambar di samping. Cara pengukuran yang diterapkan adalah cara arus, sehingga nilai yang ditampilkan merupakan nilai intensitas radiasi. Secara elektronik, nilai intensitas tersebut dikonversikan menjadi skala dosis, misalnya dengan satuan Ronsen per jam. Menurut Perkababatan Nomor 1 Tahun 2006, alat ukur radiasi harus dikalibrasi setiap tahun. Tujuan kalibrasi adalah selain untuk memperoleh ketepatan hasil pengukuran yang ditampilkan oleh alat ukur, juga untuk menjaga ketertelusuran hasil pengukuran terhadap sistem satuan internasional. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk kalibrasi alat ukur radiasi untuk tujuan proteksi radiasi seperti metode substitusi dan metode tip-top-tip. Terdapat beberapa jenis survei meter seperti survei meter gamma, beta, alfa, neutron, dan multiguna. Cara pemakaian dari survei meter itu sendiri, yang pertama, periksa masa berlaku sertifikat kalibrasi survei meter. Dapat dilihat label dari sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional. Yang kedua, faktor kalibrasi. Untuk mengetahui apakah masa kalibrasi masih berlaku dan besarnya faktor kalibrasi untuk masing-masing skala. Di sini dapat diketahui bahwa tanggal kalibrasi ulangnya yaitu 4 November 2017. Untuk rentang skalanya 100 sebesar 1,02, 10 1,11, dan 1 sebesar 1,01. Yang ketiga, periksa baterai. Untuk mengetahui apakah baterai yang digunakan masih layak atau tidak, diperlukan dengan memutar seleksi ke posisi B. Jika jarum meteran survei meter pada range tertentu yang dihitamkan kurang dari range tersebut, maka baterai harus diganti. Yang keempat adalah pengaturan titik nol. Untuk mengenalkan jarum penunjuk, skala survei meter digunakan dengan memutar tombol zero. Dan yang terakhir adalah mengatur skala yang digunakan dengan memutar tombol seleksi pada skala pengukuran mulai dari yang terbesar. Apabila belum ada respon, lanjutkan ke skala yang lebih kecil sampai terbaca responnya. Nah, faktor kalibrasi ini sendiri adalah faktor koreksi AUR yang menunjukkan perbandingan antara nilai kerma udara atau dosis ekuivalen ambien atau paparan yang sebenarnya dan nilai bacaan yang ditunjukkan oleh suatu AUR. Penghitungan faktor kalibrasi sama dengan DS per DU. Yang ketiga adalah desain tabung sinar X dan tebal PB yang digunakan. Sinar X dapat menimbulkan efek buruk terhadap manusia. Sinar X dihasilkan oleh generator yang disebut tabung sinar X. Tabung sinar X adalah ruang hampa yang terbuat dari kaca tahan panas yang merupakan tempat sinar X diproduksi. Tabung sinar X adalah komponen yang utama yang terdapat pada pesawat sinar X. Dapat dilihat pada gambar di samping komponen-komponen penyusun dari tabung sinar X seperti anoda, katoda, output port, transformer oil, extractive below, cable socket, X-ray tube insert. Dan tabung pesawat sinar X ini adalah suatu alat untuk menghasilkan, mempercepat, dan akhirnya menumbuhkan elektron bebas pada suatu target. Pada produksi sinar X diperlukan 3 syarat dasar. Yang pertama sumber elektron, 2 catu daya tegangan, dan yang ketiga target. Dalam suatu instalasi, untuk penggunaan sumber radiasi, konstruksi gedung yang digunakan mempunyai fungsi sebagai penahan radiasi, sehingga harus diperhatikan perencanaan arsitektur instalasi. Persyaratan penahan radiasi bagi ruangan radiologi tergantung pada jenis peralatan dan energi radiasi yang dipakai. Nah, untuk faktor desain ruang pemeriksaan ini sendiri, yang pertama, untuk ruangan ukuran 4 meter x 3 meter x 3 meter harus dilengkapi dengan toilet dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter x 3 meter. Yang kedua, dinding penahan radiasi primer dengan tebal batu bata
menggunakan plesteran 25 cm atau beton setebal 15 cm yang setara dengan 2 mm PB. Yang ketiga, dinding penahan radiasi hambur adalah dinding bata berplester setebal 15 cm dan untuk pintu kayu kusennya harus dilapisi PB setebal 2 mm. Dan yang terakhir adalah ruangan juga harus dilengkapi oleh peringatan bahaya radiasi dan sistem pengaturan udara sesuai dengan kebutuhan. Agar PB yang digunakan ini mampu mengungkung radiasi sinar X yang dihasilkan dari tabung pesawat sinar X itu sendiri. Nah, untuk penahan radiasinya ini dibagi menjadi dua, yaitu penahan primer dan penahan sekunder. Penahan radiasi primer memberikan perlindungan terhadap sinar guna, yaitu berkas sinar yang langsung berasal dari focal spot, sedangkan penahan radiasi sekunder memberikan perlindungan terhadap radiasi bocor dan radiasi hambur. Penahan radiasi sekunder yang disinari secara terus-menerus dianggap sebagai penahan radiasi primer. Yang ketiga yaitu cara pengukuran kebocoran tabung pesawat sinar X. Kebocoran radiasi diukur pada jarak 1 meter dari tabung sinar X dengan posisi diafragma tertutup rapat dan terbatas pada kondisi maksimum pesawat sinar X dapat dioperasikan. Kebocoran tabung pesawat sinar X adalah laju dosis radiasi pada jarak 1 meter dari focal spot pada kondisi tegangan kerja dan arus maksimum. Kriteria kebocoran tabung berdasarkan NCRP dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok medis dan kelompok non-medis. Untuk radiasi industri, ini termasuk non-medis. Berdasarkan kriterianya, maka radiasi tabung bocor pada jarak 1 meter dari focal spot tidak lebih dari 1 rangsang per jam bila tabung dioperasikan pada tiap miliampere dan tegangan kerja yang telah dispesifikasikan atau kondisi maksimum. Nah, untuk penghitungan atau pengujian kebocoran tabung ini, yang pertama, praktikan harus melengkapi perlindungan pribadi dengan APD seperti film badge, dosimeter saku, dan surveimeter yang sudah dicek dan dipersiapkan sesuai prosedur kerja. Yang kedua, melakukan proses pemanasan terhadap pesawat sinar X dimulai dengan tegangan 110 kV dengan waktu operasi 1 menit. Setelah lampu indikasi padam, maka tegangan dinaikkan sampai lampu menyala lagi pada tegangan 150 kV. Dan range terbentuknya sinar X ini antara 200 kV sampai 250 kV. Yang ketiga adalah pastikan jendela tabung ditutup dengan bahan yang sejenis dan tebalnya sama dengan tabung pesawat sinar X. Diambil harga rata-ratanya pada daerah seluas 100 cm kuadrat dengan memposisikan switch pada surveimeter diawali dengan skala yang lebih besar untuk mengukur laju dosis radiasi. Yang keempat, pengontrolan dalam penembakan pesawat sinar X pada praktikum ini yaitu setiap 4 menit diistirahatkan untuk menjaga agar pesawat sinar X tetap awet. Yang kelima, lakukan pengukuran pada 3 titik dari focal spot, yakni di belakang pesawat sinar X dengan jarak 1 meter ke arah kiri dari posisi belakang sebelumnya sebesar 45 derajat, dan ke kiri lagi posisi lurus dengan pesawat sinar X. Dan tidak diabaikan pengukuran tingkat radiasi di luar ruangan seperti A di belakang ruangan, B daerah pintu ruangan, C di sebelah pintu, dan D di depan ruangan. Dan terakhir adalah melakukan pembacaan pada surveimeter. Nah, dapat dilihat hasil laju dosis sebelum dikalibrasi dan laju dosis setelah dikalibrasi dengan area dekat pintu, titik B, titik C, dan titik A. Dan respon radiasinya, semakin jauh jarak surveimeter dari sumber radiasi atau tube, maka laju dosis paparan radiasi yang ditunjukkan oleh jarum surveimeter akan semakin kecil. Dan dengan adanya perisai, maka intensitas sinar X yang diteruskan akan semakin berkurang. Dari hasil pengamatan didapatkan kesimpulan bahwa daerah dekat pintu memiliki nilai paparan yang lebih tinggi karena berada segaris dengan arah saat sinar X tersebut beroperasi. Sedangkan di tempat lainnya memiliki dosis paparan yang relatif rendah dikarenakan tidak segaris dengan arah pesawat tersebut beroperasi memancarkan sinar X. Nilai paparan berbeda-beda di setiap tempat karena radiasi bersifat random atau acak. Selain itu, di tempat-tempat tersebut tidak diberikan shielding atau penahan sehingga dosis paparannya tinggi. Nah, yang terakhir adalah nilai kebocoran yang diizinkan. Dalam penentuan kebocoran, batas yang digunakan dalam praktikum ini adalah 1 rangsang per jam, mengikuti batas yang ditetapkan oleh kelompok non-medik.
Batas ini digunakan untuk pengukuran pada tegangan dan arus maksimum alat pada jarak 1 meter dari focal spot. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada satu titik saja, namun keseluruhan arah dari titik focal spot. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui tingkat keamanan ataupun tingkat kebocoran serta titik pada kebocoran pesawat Sinan X. Dari data tersebut diketahui bahwa pesawat Sinan X tidak mengalami kebocoran karena dikatakan bocor jika paparan melebihi 1 ronsen per jam dalam jarak 1 meter. Sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan 1 kali 10 pangkat 6-nya. Setiap wadah tabung pesawat Sinan X diagnostik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kebocoran radiasi yang keluar dari berbagai arah tabung dengan luas tidak lebih dari 100 cm persegi dengan paparan di udara 1 mg dalam 1 jam pada jarak 1 meter dari sumber radiasi Sinan X saat dioperasikan tiap tingkat yang dispesifikasi oleh pabrik. Nah, berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian kebocoran tabung pesawat Sinan X ini dengan nilai ambang sebesar 1 ronsen per jam dan didapatkan hasil bahwa pesawat Sinan X yang diuji tidak mengalami kebocoran. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.